Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video ini saya akan membahas mengenai latihan soal 2 untuk persiapan sertifikasi MOS Microsoft Word 2019 ya. Oke, di sini ada terdiri dari 7 project ya. Ada project 1 sampai dengan project 7. Di dalam setiap project akan ada file Microsoft Word dengan file Microsoft Excel. File Microsoft Word ini sebagai lembar kerjanya, sedangkan file Microsoft Excel ini sebagai instruction-nya ya. Agak berbeda sedikit dengan yang sesi latihan soal satu ya. Jadi kalau latihan soal satu instruction-nya di dalam Microsoft Word juga, sedangkan kalau ini dipisah. Tujuannya biar biar lebih menyerupai lah dengan nanti saat ujian karena bentuknya nanti per project gitu ya. Oke, baik kita langsung mulai saja. Kita kita mulai dari project pertama. Kita buka dulu yang Microsoft Word-nya ya. Ini kita coba tampilkan di bagian atas. Kemudian kita buka juga Microsoft Excel-nya. Ini saya enable-kan dulu. Ini saya kecilkan di bagian bawah ya, seperti ini. Ini data satu. Nah, gini ya. Ini nah, seperti ini. Oke, kita enable-kan dulu ya. Oke, kita mulai saja ya. Langsung saja eh, project pertamanya untuk tas satu, sort the table by division in ascending order ya. Kita cari dulu tabelnya. Nah, ini ya, division ya. Jadi kita tinggal blok saja gitu ya. Pilih layout, kemudian pilih sort. Di sini ada division, ini ascending ya. Ini juga sudah. Berarti tidak perlu ada yang dirubah, klik OK. Nah, kalau misalnya di sini is entry not valid, please start the select under from the list, berarti ini tidak dinamai ya, kolom ininya. Berarti kalau muncul seperti itu, berarti kita harus pisahkan dulu ya. Ini sebagai kolomnya. Ini kita ambil dulu yang datanya saja ya sampai bawah ini. Kemudian kita klik sort. Kemudian di sini pilih jadi kolom pertama karena division di kolom pertama ini tetap teks, ini pilih ascending, klik OK. Nah, nanti secara otomatis akan berubah datanya gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke tas kedua. Ini saya kecilkan lagi ya biar kelihatan jelas. Make the heading of the division table repeat into ya. Ini into the second page ya. Jadi maksudnya apa? Ini kita diminta agar si kolom heading ini yang division levels and days of the weeks ini akan muncul juga ketika masuk ke halaman berikutnya ya. Nah, berarti caranya kita blok dulu yang bagian header ini ya. Kemudian kita klik yang repeat header row ya, sehingga nanti otomatis di sini akan muncul juga seperti di atas. Nah, itu untuk yang tas nomor 2. Kita masuk ke tas nomor 3. Saya kecilkan lagi. On page 2 ya. Oke, kita biar memudahkan seperti halnya di review hari pertama, kita klik dulu view-nya, kita klik navigation pane. Di sini diminta on page 2. Oke, kita klik page 2. Nah, ini ya, masuk. Nah, ini udah ada ya. Create a table from the text Ontario to Oshawa. Nah, ini Ontario ya, ini Oshawa kita blok ya. Create the first that is separate by tab and split cross width of the windows. Oke. Berarti ini tinggal kita pilih insert, pilih table, pilih convert to table. Nah, hanya pilihannya kita pilih yang auto fit to windows. Ininya sudah tab ya. Sudah betul tab, tinggal klik OK ya. Nah, seperti ini. Ini untuk tas nomor 3. Kita masuk ke tas nomor 4. Ini saya kecilkan kembali. On page 2 to the right of the place to play heading. Ini berarti ya insert a footnote. Oke, berarti place di sini ya.
pilih reference ya, karena dimintanya menambahkan footnote. Kita klik dulu reference tab-nya sampai muncul, kemudian pilih insert footnote, nanti akan muncul di bagian bawah. Kemudian kita ketikkan insert the footnote that say we will be adding more location soon. Udah seru ya. Oke, itu task 4. Sekarang kita masuk ke task 5. Saya perkecil lagi. Under the heading Our Motto and Close Chevron Process Diagram. Our Motto and Close Chevron Process Diagram. Nah, ini berarti ya. Our Motto ya. Diminta adalah add a close chevron process diagram. From the left to the right, insert into the diagram, make friends, play safe, and have fun. Oke, berarti kita klik dulu di bagian bawahnya ya. Under kan di situ ya, pilih insert. Nah, di sini maksudnya close chevron process diagram berarti kita menggunakan yang namanya smart art ya. Kita pilih yang proses chevron foto itu kita bisa cari-cari ya. Ini sepertinya. Nah, ini betul close chevron foto. Kemudian klik OK, akan muncul. Kemudian insert into the diagram, make friends, play safe dari kiri ke kanan. Ini kan udah kiri ke kanan, tinggal kita tambahkan di sini. Yang pertama di sini make friends, kemudian yang keduanya play safe, yang ketiga adalah have fun, ya, have fun. Oke. Sudah ya, cuman itu saja perintahnya. Berarti ini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke task 6. Kita perkecil lagi. Add the text hotkey to the subject property on this document. Oke, berarti kita pilih file, pilih info. Di sini kita munculkan show all properties. Kita cari subjek. Ini subjek ya. Kita ketikkan hotkey. Oke. Kemudian kita masuk, baik lagi, berarti sudah selesai, task 6, kita masuk ke task 7. Nah, untuk yang task 7-nya, display the tab formatting symbol in a document. Nah, berarti tinggal kita pilih file, ya, kemudian pilih more, pilih option, kemudian kita pilih display. Nah, ini show all tab formatting, ya. Oke. Nah, nanti akan muncul semua formattingnya ya. Nah, ini berarti selesai ya untuk project pertama. Kita akan masuk ke project kedua ya. Ini kita close dulu. Ini juga saya save. Kita masuk ke project kedua. Kita buka dulu yang file Excel-nya sama seperti tadi. Ini enable dulu. Kita tarik ke bawah. Oops. Ini saya tarik dulu ke bawah. Sekarang buka yang project 2 ya. Oke. Oke, kita masuk ke tas pertama. Nah, ini saya perkecil dulu biar terlihat semua ya soalnya. Nah, ini ya. Oke, enable editing dulu. Oke, baik. Nah, di sini dimintanya adalah apply a box border to the document with a width of 3 pts and color of blue ASCII 5 ya. Box border berarti tinggal pilih ke desain. Di sini ada patch border, pilih box ya. Kemudian ukurannya adalah 3, kemudian pilihnya yang blue ya, cuman ASCII 5 ya, ASCII 5. ASCII 5 ada nggak ASCII 5? ASCII 1 semua ya, berarti ke sini. Nah, ini blue ASCII 5. Oke. Oke. Nah, itu tuh task pertama. Kita masuk ke task kedua. Rank the task beneath the morning
about Monday heading so that the web to the left the photo. Oke, berarti kita cari dulu morning about the Monday. Nah, ini ya. Berarti kita diminta untuk mengarrange to right to the left the photo. Oke, ini tinggal kita klik, pilih picture format, terus kita pilih position. Nah, kita cari yang agar si teksnya itu sebelah kiri dari foto ya. Berarti ini tinggal kita klik di sini ya. Ini kita pilih yang kanan ya, karena dia kan si teksnya harus di sebelah kiri ya. Nah, seperti ini. Oke, kita masuk ke task nomor 3. Bookmark the heading morning about Mondays. Ini ya, berarti kita blok dulu, pilih insert, pilih bookmark, kemudian kita ketikkan Mondays. Ya, kemudian kita add. Oke, sudah. Kemudian pilih task 4. On the first page. Oke, kita klik page dulu, pindah ke first page. In the footer, hyperlink the web address www.socialstudy4kids. Oh, ini ada di bagian bawah ya. Nah, ini ya, berarti ini kita ambil on the first address. Oh, ini berarti semuanya ya. Ini kita ambil aja semuanya. Ini tinggal pilih insert link to the web. Tinggal kita masukkan www.socialstudies4kids.com ya. Oke. Nah, betul ya. Sebentar. Ini kok rubah jadi seperti ini. Coba saya undo dulu ya. Harusnya tidak berubah ya. Link address. Oh, ini nih ikut berubah ya. Text to display-nya. Berarti kita ini text display-nya ikut berubah ya. Berarti yang kita blok jangan ini saja. Nah, ininya saja ya. Karena kalau kita blok semuanya jadi berubah ya. Berarti pilih link. Nah, ini sudah ya. Oke. Nah, oke. Kita masuk ke task 5. To the right of the to the right of the from the book fact about the days of the week heading. Oke, kita cari dulu ke heading. Fact of the about the days of the week ini ya. Insert copyright symbol. Sweet heading ini berarti ya. Nah, ini kita pilih simbol copyright itu ini ya. Kalau tidak ada seperti yang sebelumnya saya jelaskan, pilih special karakter, pilih copyright. Bisa terus. Oke. Masuk ke tas 6. Remove formatting from the heading fact about Saturday and Sunday. Ini berarti ya. Kita tinggal blok. Ini tidak ada perintah lagi. Ini berarti tinggal pilih home. Nah, di sini ada clear formatting. Oke. Nah, selesai untuk project 2 ya. Kita akan masuk ke project yang ketiga. Ini saya post dulu. Kita masuk ke project yang ketiga. Saya buka lagi seperti tadi. Instructionnya dulu. Oke, enablekan dulu. Turunin ke bawah. Kemudian project 3. Oke, ini juga sama. Saya enablekan dulu. Ini saya perkecil dulu ya. Excel-nya biar terlihat soalnya. Nah,
Oke, di tas satu dulu ya. Oke, nah ini. Oke, kita masuk dulu. Langsung tas satu, change the page margin to narrow ya. Berarti pilih layout. Di sini ada margin, pilih yang narrow ya. Oke. Kemudian tas 2-nya kita masuk ke tas 2, insert a bandit quote in the bottom center of the cover page and insert the text Claudia Kwok UNJN 119 ya. Oke, berarti bandit quote ini adalah text box ya. Berarti kita tinggal dimintanya di mana? Cover page ya, ini ya, cover page ini ya. Oke, berarti tinggal pilih insert, pilih text box ya. Text box, draw a text box. Nah, ini ya. Eh, ini kan bandit quote ya, bandit quote in the bottom ya. Text box-nya harusnya ada nih di sini. Nah, ini kita format dulu ya. Nah, ini bandit quote. Yang mana nih yang bandit quote? Kita coba cari dulu bandit quote. Bandit quote tuh ini gitu. Double web bandit quote. Coba kita cari dulu karena tampilannya harusnya muncul ya. Sebentar. Oke, saya ulangi ya. Tadi ada kesalahan. Tadi kita klik di bagian ininya ya, sehingga ketika di sininya nggak muncul pilihannya. Seharusnya kita klik di luarnya dulu ya, di bagian luar ya. Kemudian ini pilih text box. Nah, di sini ada banded quote. Oke, ya. Ini tinggal klik banded quote-nya. Dia dimintanya posisinya adalah bottom. Ini juga nggak aktif ya. Berarti kita harus hilangkan dulu kliknya ya. Kemudian klik bagian luarnya. Terus pilih save format. Kemudian pilih position. Di sini dimintanya bottom of center. Yang ini ya, bottom of center. Sudah turun ke bawah. Kemudian bagian ininya kita isi dengan Clau, 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 Claudia, Walk, koma ya, OAJN 119 ya. Oke, sudah ya. Nah, ini berarti ya untuk yang tas 2, yang tas 3-nya kita masuk update the table of content. Oh, kita cari dulu table of content-nya ya. Table of content. Nah, ini ya. Tinggal kita klik saja di sini. Nah, ini tinggal update. Pilih update entire table. Oke. Nah, kalau tidak berubah ya tidak masalah ya. Yang penting kita sudah mengikuti petunjuk atau perintah yang diminta. Pilih tas 4. Below the heading Claudia proposal mic. Nah, ini berarti kita cari dulu headingnya. Kita pakai view lagi, navigation pane, sama mic yang ini ya. Di bawah ya, berarti di sini insert the content ya. Berarti kita ini karena dia diambil dari dokumen, berarti tinggal pilih insert, pilih objek. Di sini ada text profile. Kita cari di projectnya, di project 3 introduction. Ini tinggal insert, set. Nah, ini ya. Nah,
kalau kalau seperti ini berarti kita salah menginsertnya ya. Harusnya di bawahnya ya. Ini karena si judulnya hilang ya. Oke, kita undo dulu lah. Nah, berarti kita salah, tidak boleh di sini, tapi harus di sini nih harusnya nih. Nah, di sini. Baru pilih objek, pilih text profile, pilih introduction, insert. Sehingga si judulnya nggak hilang. Ya. Oke. Kemudian tinggal pilih task 5. Inspect the document and remove any header, footer, or watermark that are found. Ya. Berarti sama seperti di kasus yang hari pertama, tinggal pilih file, pilih info, pilih issue, inspect the document, yes, kemudian inspect, ya, kita cari yang remove any header. Nah, ini ya, header, footer, and watermark, remove all. Oke, close ya. Kemudian sudah selesai untuk project 3 ya. Oke, kita akan masuk ke project 4. Ini saya donsep dulu saja. Kita masuk ke project 4. Buka dulu instructionnya ya. Enable, geser ke bawah, perkecil ya. Kemudian project powernya ya. Enable editing. Terus ini. Nah, mungkin Anda akan bertanya kenapa ini muncul terus ya. Karena kan kita sudah memformat tadi di Microsoft Word-nya ya. Tapi kalau nanti saat ujian nih karena beda, kalau beda project maka akan ditampilkan Word yang baru ini pasti akan hilang sendiri gitu ya. Jadi kita nggak perlu melakukan apa, jangan melakukan yang tidak tidak diminta oleh instructionnya. Jadi kalau memang tidak perlu dihilangkan ya biarkan saja gitu ya. Kalau memang perlu dihilangkan ya dihilangkan gitu. Jadi jangan jangan terlalu apa namanya istilahnya inisiatif lah gitu ya. Oke, baik. Kita masuk ke project 4. Ini task pertama. Change the line spacing for the entire document to double space. Katanya gitu ya. Berarti line spacing ya. Kita cari dari desain. Line spacingnya. Change the line spacing to entire double line spacing ya. Double ya. Berarti di sini ya. Di sini pilih double. Nah, ini ya. Kemudian pilih task 2, kita perkecil. Change the format of the text environmental school project in the first paragraph to strong. Environmental school project ya. Coba kita cari environmental school project. Nih ya. Environmental first paragraph, tapi kita carinya first paragraph ya. Nah, ini berarti environmental first project. Nah, ini kita rubah menjadi strong. Berarti tinggal pilih home. Di sini ada style, pilih strong. Oke, tas 3. Saya kecilkan lagi ya. Insert the header with build header type banded that will not be displayed on the first page. Oke, berarti tinggal pilih insert. Dimintanya nambahkan header. Ya, pilih yang banded. Ya, kemudian display on the not will be display, berarti di sini different, dia di checklist first page-nya, sehingga akan muncul hanya di halaman kedua saja. Nah, ini ya di halaman berikutnya saja. Oke, close ya. Kemudian tas 4, sebentar, ini ya betul, tas 4 kita perkecil. Sebentar ya. Kayaknya harusnya saya coba dulu, saya undo dulu ya, sebentar. Saya agak ragu ya. Ini
Undo dulu. Kita cek. Ini kan different. Nah, harusnya ini ya. Out event page-nya ini di unchecklist ya. Karena yang dimintanya hanya first paragraph saja ya. Di sini kan will display on the first paragraph saja. Jadi ininya di unchecklist. Yang ini di checklist. Sehingga nanti di paragraf di halaman kedua muncul, halaman ketiga muncul ya, dan seterusnya muncul, tapi di halaman pertama saja nggak muncul ya. Oke, ini tinggal kita close. Kemudian pilih task 4. Under heading 4 challenge for kid ya, headingnya di sini nggak muncul, berarti kita tinggal cari saja 4 challenge for kid. Kita bisa search ya kalau terlalu banyak. Nah ini ya sudah muncul. Include the bold text. How can the teacher adapt? And how can the platform help student? In number list, continue exiting number. Oh ini ya dari sini. How can ini? How can the teacher adapt? How can platform help? Oh ini ya. Yang ini ya. Oh melanjutkan. Maksudnya ini kan sudah ada numberingnya ya. Nah berarti ini tinggal kita lanjutkan saja nih numberingnya ya ke sampai dengan how can platform help. Nah ini ya. Berarti yang dua ini kita tinggal blok dulu ya. Ini saya blok. Ini juga saya tekan kontrol ya. Tombol kontrol di keyboardnya. Blok. Pilih numbering berarti ya. Number list. Kita cek number listnya formatnya pakai titik ya. Di sini tinggal kita klik. Berarti ini. Nah kita cek sudah sesuai urutan tidak? Tidak ya. Nah ini dimintanya melanjutkan continuous the execute number sequence. Berarti ini tinggal kita klik di sini. Klik kanan, continuous numbering. Nah, sehingga nanti akan berlanjut 2, 3, 4. Ya. Oke, itu untuk yang tas 4. Ya. Oke, selesai untuk project keempat ya. Ini kita close dulu. Kemudian ini saya close juga. Kita masuk ke project 5 ya sekarang ya. Kita buka dulu yang instruction-nya. Enable editing. Kemudian Himalayan Coffee House ya. Oke, enable editing juga. Ini oke. Saya perkecil dulu. Nah, ini ya, kita masuk ke tas 1. Add the content from the file about us document under the title Himalayan Coffee House. Under the title Himalayan Coffee House. Ini the title. Ini kan page-nya ya, page 2 ya. Page 2 ini berarti ya di sini ya. Oke, di sini pilih insert, pilih objek, pilih text from file. Kita ambil dari project 6, project 5 ya. Pilih yang about us. Oke, sudah muncul ya. Ini about us. Kemudian kontennya sudah muncul, berarti sudah di tas pertamanya, tas keduanya. Saya perkecil lagi. Apply the convex backdrop picture effect to image on page 2. Page 2, ini kita klik dulu. Ini page 2, berarti image-nya ini saja. Ini tinggal kita klik. Berarti tinggal pilih picture format. Kita pilih efek ya. Ini picture effect. Berarti kita cari yang bevel ya. Bevel. Kemudian kita cari yang convex. Ini convex ya. Oke. Pilih tas 3-nya. Ini saya perkecil juga.
Insert the picture Mike Got Latte JPG under the Smart Art on page 2. Under the Smart Art ini ya, berarti kita klik di sini, kita pilih insert, pilih picture, is this device, cari di project 5 ya, Mike Got Latte ya ini ya. The picture will be placed on page 3. Ini sudah masuk ke page 3 ya di sini ya. Halaman ketiga. Kemudian remove the background from the mascot latte the image. Oke, ini bisa diklik. Ini tinggal kita pilih remove background. Ini ya. Keep change. Nanti backgroundnya hilang. Ya. Kemudian tas 5. Rearrange the text smart graphics so the accessibility in the first point. Oke. Ini accessibility harus jadi pertama. Berarti tinggal kita klik di smart art-nya. Kemudian klik panelnya. Ini kita tinggal klik kanan, ada move up ya, sampai ke dia yang pertama ya. Oke, selesai. Sudah selesai ya. Ini tas 5. Oh, tas 6-nya. Oh, sampai tas 5 saja ya. Tas 6-nya enggak. Oh, ini tas 6-nya tas 5 ini ya. Udah ya. Oke, itu overview-nya coba kita cek dulu. Ada soal yang lain nggak? Takutnya kosong ya. Memang kosong, betul berarti. Hanya sampai tas 5. Oke, itu untuk yang project nomor 5. Kita close dulu. Kita masuk ke project nomor 6 ya. Ini saya buka dulu Microsoft Word-nya. Kemudian saya buka juga instruction-nya. Oke, ini saya perkecil dulu. Masuk ke tas pertama ya. Highlight the text in the row starting Belfiore in bright green. Oke, kita cari dulu yang Belfiore. Nah, ini ya, highlight the text. Row, yang row berarti satu baris ya. Ini kita blok semua. Pilih highlight, ini highlight ya. Tinggal pilih bright screen, sorry, bright screen. Nah, ini bright screen ya. Oke, untuk yang tas pertama, kita masuk ke tas kedua. Format the title Athletic Scholarship as a word art textbook. Oke, ini berarti title, ini word art textbook. Use the style Godfield Accent Color. Godfield Accent Color. Ini kan word art ya. Godfield Accent Color. Accent Color 4 ya. Accent Color, Godfield Accent Color 4. Yang ini. Bevel. Oh ya, ini betul. Oke. Kemudian use the find and replace feature to replace all instant of football to soccer. Oh, ini tinggal pilih replace ya, tinggal kita masukkan file-nya football, replace-nya adalah soccer, replace all ya. Ininya berarti kalau seperti ini kita harus tentukan di sini ya. Ini eh, salah, ini kita ngebloknya di sini, harusnya di, jangan di judulnya ya, harusnya di sini, sorry. Nah, di sini baru replace football terus oh, nah muncul ya, yes, oke, yes, soccer sudah rubah tuh ya. Oke, itu tas 3.
kita masuk ke task 4. Insert website and insert in the text all match begin in October. Align to the bottom of center. Oke, kita bikin dulu teksnya. Insert, save, pilih yang web ya. Web, save. Ini web, double web. Ini yang web. Kita bikin di bawah seperti ini. Kan dimintanya kan bottom ya. Nah, nanti bottom centernya kita tinggal atur posisinya saja. Kemudian kita klik kanan, add text. Isinya adalah all math begin in October. Ya, baru kita tentukan posisinya bottom center. Ini nih ya. Nanti otomatis dia akan disesuaikan. Oke, itu untuk yang task 4. Kita selesai berarti ya. Ini project 6 ya. Ini 4 task ya. Kita close dulu. Kita masuk yang project 7. Oke, ini saya buka dulu seperti tadi. Enable dulu ya. Kemudian instructionnya ya. Juga sama, enablekan dulu. Saya turunin ke bawah. Kemudian ininya saya buka. Oke. Saya perkecil dulu. Ini juga ada 4 tas ya. Oke, yang pertama adalah inspect and remove any personal information. Oke, berarti ini tinggal pilih file, pilih info, eh, inspect, ya. Yang dimintanya adalah remove personal information, ya. Remove personal information ada nggak nih? Ini ya, remove, ya, close, ya. Oh ini tas 4. Harusnya dari tas 1 dulu ya, nggak apa-apa lah. Ya kita balik mundur ke tas 1 sekarang ya. For the table add alternative text. Oke, kita masuk ke tas 1. Tadi saya mau kerjakan tas 4. Harusnya tas 1 dulu. Tapi nggak apa-apa ya. Itu untuk tas 4 nanti caranya seperti tadi ya. Ini saya salah ngeklik. Oke, untuk yang tas satunya adalah for the table. For the table, kita cari dulu table. Nah ini tabelnya, karena tidak ada yang selain itu ya. Ini berarti kita klik dulu. Add alternative text, ini tinggal klik kanan, pilih table properties, kemudian di sini alternative text, kita masukkan di sininya judulnya, title-nya first textbook, first textbook, kemudian description-nya this is a list textbook and how much they will cost. Gitu ya. Oke, tinggal klik OK. Udah, berarti tas pertama. Masuk ke tas kedua. Apply the grid table 5 dark accent 2 ya. Ini berarti tinggal klik, pilih table design, tinggal cari dark accent 2. Ini dark table dark accent 2 ya. Grid table berapa tadi? Table 5 dark accent 2. Table 5 dark accent 2. Table 5 dark accent 2. Ini accent 1, accent 2 ini ya. Oke, masuk ke teks 3. In the sentence that begin with this award is donated, insert the registration at the end of Michael Art Shop. In the sentence begin this award. Nah, ini ya. Kalau kita bingung, kita bisa search di sini dulu ya, biar cepat.
tinggal kita cari this word. Nah, ini ya. Yang itu dimintanya adalah Microsoft ini ya. Register SIM. Oke, tinggal pilih insert, pilih simbol, register SIM. Ini ya. Oke. Itu untuk tas 3, tas 4 ini ya, dokumen ini sudah ya tadi ya. Berarti sudah selesai untuk tas 7 ya. Nah, berarti sudah selesai saya bahas semuanya untuk dari project 1 sampai dengan project 7 ya. Untuk soal nomor 2 ya, seperti Anda lihat ini ada banyak kemiripan ya. Mudah-mudahan nanti juga soal ujiannya tidak berbeda jauh ya, karena memang eh, apa namanya kurikulumnya atau bukan kurikulum lah, apa ya yang akan diujikannya, soal yang dibuat ini adalah sesuai dengan apa yang diujikan di dalam baseline atau kurikulum yang ditentukan oleh Microsoft. Jadi sebenarnya Anda nanti bisa lihat ya, eh, saya sudah melampirkan nanti di file Google Drive yang saya buatkan, itu saya sudah lampirkan ada file ini. Nah, file ini ya, nah ini adalah kurikulumnya ya. Jadi Anda bisa lihat ya, jadi apa yang saya buat, latihan yang saya buat itu sesuai dengan atau mengikuti ya, mengikuti dengan eh, kurikulum ini gitu ya. Jadi seharusnya sih nggak akan beda jauh harusnya ya dengan soal nanti ujian. Ya mungkin hanya beda kasus atau beda file Microsoft Word-nya saja. Jadi kalau Anda sudah berlatih berkali-kali, kalau misalkan ada waktu juga Anda silakan mau coba latihan yang dari file ini juga boleh ya, nggak ada masalah ya. Jadi silakan saja dicoba saja. Kalau Anda mau coba dari sini juga boleh. Ini nanti sudah ada file-filenya, bisa Anda coba sendiri ya, karena kita kan terbatas waktu di kelasnya. Anda silakan dicoba saja. Nanti perintah-perintahnya ada di dalam buku PDF ini ya. Jadi nanti bisa diikuti saja tahapan-tahapannya, bisa juga dibaca juga penjelasan-penjelasannya. Nah, ini tuh ada apa namanya ya, petunjuk-petunjuk pengerjaannya nanti bisa diikuti. Kalau memang masih ada yang sulit, boleh nanti ditanyakan gitu ya. Oke, untuk persiapan soal 2 itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan rekan-rekan yang ujian bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya dan di atas nilai 700 dan semuanya lulus. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.